Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hamida. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan pajak atau tax planning. Yang pertama yaitu definisi perencanaan pajak. Upaya-upaya manajemen dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan perencanaan pajak yaitu ada 4. Yang pertama, menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali. Yang kedua, menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan. Yang ketiga, menunda pengakuan penghasilan. Dan yang keempat, mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain. Selanjutnya ada tujuan perencanaan pajak. Dalam tujuan perencanaan pajak memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dalam bentuk badan usaha baru. Yang kedua, menghindari pengenaan pajak berganda. Dan yang ketiga, menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat penggunaan pajak. Selanjutnya ada perencanaan pajak. Pada umumnya, perencanaan pajak atau tax planning merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Optimalisasi pembayaran pajak dan likuiditas yang diharapkan. Selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tax implementation dan pengendalian pajak atau tax control. Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Dan tujuannya agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak atau tax planning adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Selanjutnya ada manajemen pajak. Sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuannya itu ada 2. Yang pertama, penerapan ketentuan perpajakan secara benar, dan yang kedua, efisiensi laba dari sektor pajak yang bersifat ekonomis, efisien, dan efektif. Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan lawful maupun yang melanggar peraturan perpajakan unlawful, seperti tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan pajak pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya? Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda? Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Yang kedua, secara bisnis dapat diterima. Dan yang ketiga, bukti-bukti pendukungnya memadai. Selanjutnya ada aspek-aspek perencanaan pajak. Yang pertama ada aspek formal dan administratif, dan yang kedua ada aspek material. Dalam aspek formal dan administratif mengacu pada pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Dan yang kedua, aspek material mengacu pada pelaksanaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dalam aspek formal dan administratif, kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, memotong atau memungut pajak, membayar pajak, menyampaikan surat pemberitahuan. Dalam aspek material, terdiri dari basis perhitungan pajak, adalah objek pajak dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana. Manajemen akan merencanakan pembayaran pajak optimal atau tepat sama dengan yang tidak lebih dan tidak kurang. Dan untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Selanjutnya ada tahapan perencanaan pajak. Yang pertama ada menganalisis informasi yang ada atau analyzing the existing database. Yang kedua, membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak atau designing one or more possible tax plans. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak atau evaluating a tax plan. Dan yang keempat, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak atau debugging the tax plans. Dan yang kelima, memutakhirkan rencana pajak atau updating the tax plan. Selanjutnya adalah strategi umum perencanaan perpajakan. Terdapat ada tax saving, tax avoidance, menghindari pelanggaran atau peraturan perpajakan, menunda pembayaran kewajiban pajak, dan mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Selanjutnya ada menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Yang pertama, dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administratif yaitu denda, bunga, atau kenaikan, dan sanksi pidana yaitu pidana atau kurungan. Selanjutnya ada menunda pembayaran kewajiban pajak. Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Demikian presentasi materi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.